Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Ya, kembali lagi Sehat, kita Pak. bisa bertemu di ruangan Zoom meeting ini dengan tatap layar. Nah, sesuai pelajaran kita itu pelajaran administrasi jaringan. Nah, sebelum dimulai, gimana? Udah pada sarapan? Karena sudah siang nih. Udah ready? Udah siap menerima ilmu? Sudah, Pak. Oke. Karena ilmu itu seperti layaknya sebuah pesawat. Dan kita seperti bandaranya, gitu kan. Jadi kadang-kala ilmu itu datang bukan karena susah. Dia bukan dari ilmu yang susah, tapi kita yang belum siap menjadi bandara sebuah ilmu. Disiapkan diri kita untuk menjadi bandara sehingga ilmu itu bisa datang ke kita. Oke. Nah, pada saat sekarang ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu kemarin kita sudah bahaskan teori tentang DNS. Nah, sebelum dilanjutkan ke DNS, apa itu prakteknya dengan VMware nanti, ada yang masih ingat teori kita minggu lalu apa itu DNS? Ada yang bisa jawab? Masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya itu teori tentang DNS? Silakan. DNS itu apa? Ada? Yang mau apa? Mau bicara di open mic-nya biar terdengar sama teman-teman yang lain. Halo Nanda semua. Ada yang kepanjangan DNS-nya dulu. Kepanjangannya apa? Nanti kita artikan sama-sama. Domain name system, Pak. Nah, itu DNS domain name system. Nah, kalau diartikan, ada yang bisa mengartikannya? Domain name system. Apa itu domain atau name system? Ada Widya open mic Widya. Itu belum terdengar sama Bapak lagi. Takut Pak, nanti takut salah. Coba bahasa dulu. Karena kalau kita takut-takut itu nanti jangan sampai ketakutan itu membuat kita tidak tahu. DNS itu kepanjangan dari domain name system. Terus? Dulu waktu teori. Hilang sinyalnya, gimana nih? Sinyal yang hilang? Iya nggak sih Pak? Apa tadi terputus sinyalnya? Coba diulangi lagi. Mencapai limit tadi paket Bapak. Domain name system itu kalau nggak salah kata Bapak dulu, kalau mesin itu dia bisa membaca angka saja. Jadi kita domain name system itu membaca angka-angka yang kita masukkan. Ya, hampir mendekati. Ada yang bisa menyempurnakan domain name system? Atau memberikan sebuah ilustrasi juga boleh, perumpamaannya seperti apa? Ada? Dia ada? Tidak. Nah, Bapak coba ulas sedikit lagi ya tentang DNS itu seperti apa. Jadi contohnya biar enggak bingung, kita coba sebuah dengan analogi sederhana. Nah, contohnya ini Widya teman sama Salsa misalkan. Ada berteman gitu kan. Nah, di nomor HP Widya pasti ada menyimpan nomor Salsa. Nah, tapi Widya hafal enggak nomornya berapa? Hafal enggak nomornya? Contohnya tidak hafal gitu. Nah, tapi disimpan di kontaknya itu Widya bisa memanggil Salsa cukup dengan mencari namanya saja. Jadi ketika mau nelfon cukup diketikkan nama temannya siapa, maka namanya Salsa yang disimpannya, maka Widya perlu cuma memanggil nama saja. Nanti HP itu sendiri yang mentranslate-nya menjadi nomor. Begitupun di HP-nya Salsa nanti akan keluar namanya Widya, bukan lagi nomornya 0852 atau 08 berapa. Nah, begitu juga prinsipnya dengan DNS ini. Jadi di DNS ini
kita mengetikkan nama domain itu nama alamat uniknya gitu. Misalkan facebook.com. Nah, yang sebenarnya yang dicari di internet itu adalah IP address-nya dari Facebook itu sendiri. Nah, tapi dengan adanya domain name system itu memudahkan kita sehingga kita tidak perlu lagi mengingat angka-angka, cukup mengingat sebuah nama saja. Nah, itu ya prinsip atau apa analogi sederhana dari sebuah DNS. Kira-kira paham? Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau paham coba diulangi. Intinya apa DNS itu? Ada yang bisa? Udah ya. Nah, jika belum masih bingung, masih malu-malu untuk menjawabnya, nggak apa-apa karena udah jarang udah jarang tampil begitu mungkin ya, jarang berbicara. Nah, apa nanti kalau misalkan ada yang terlintas disampaikan saja, karena kata Buya Hamka juga mengatakan lebih dari 50% kegagalan manusia di bumi ini diawali dengan rasa takut. Jadi hilangkan rasa takut untuk gagal, hilangkan rasa takut untuk salah. Karena kita di kampus itu memang tempatnya untuk salah, dari kita perbaiki bersama-sama nanti. Oke, nah kita lanjut. Jadi di DNS itu ada 4 file yang perlu kita konfigurasi sehingga DNS itu bisa jalan. Yang pertama ada file zone, yang ada file forward, yang ketiga ada file reverse, dan yang keempat ada file resolve.conf. Nah, pada saat sekarang ini kita itu yang akan kita praktikkan. Nah, silakan dibuka job sheet-nya. Bapak udah kirimkan job sheet ya? Belum ya? Ya, Bapak kirimkan saja job sheet-nya di grup biar lebih mudah mengikuti pelajaran kita. Sebentar. Kita kirimkan job sheet-nya. Oh, lama kali. Nah, itu di grup sudah Pak kirimkan job sheet DNS. Silakan dibuka dulu. Nah, kita akan langsung coba praktekkan satu persatu langkahnya. Share screen. Nah, share screen Bapak udah kelihatan? Nah, sudah. Pak. Oke. Langkah pertama kita membuat DNS itu kita perlu dulu login sebagai root. Nah, masukkan passwordnya. Kemudian kita sebenarnya kita perlu apa dulu? Setelah kita login, kita perlu atur IP-nya dulu ya, karena ini merupakan base-nya, dasarnya. Caranya ketikkan, kalau mengatur IP ketikkan apa? Nano /etc /network/interface. Nah, di sini kita sudah atur IP-nya 43.90. Oke ya. Nah, address, network, netmask, dan gateway-nya berapa sudah kita tentukan. Kemudian kita save, jangan tekan Ctrl X. Ada yang masih ingat sintak atau apa? Ya, sintaknya untuk menginstal DNS. Coba disebutkan. Nano apt get install deh. apt ya betul, awalnya ya apt install bin 9. Nah, jadi bedanya kalau kita pakai Debian 10 ini kita nggak pakai lagi sintak min-get gitu. Min-get itu dipakai di Debian 8 ke bawah. Ya. Jadi kalau di Debian 10 lebih sederhana. PT min-get install bin 9. Nah, jika sudah seperti ini di laptop Bapak memang sudah terinstall bin 9-nya kemarin untuk dicoba-coba. Di laptop Anda bagaimana? Apakah sudah sampai seperti ini? Sudah bisa? Sudah terdown sampai segini ini? Sudah selesai kita katanya? Ada kendala? Sampai sini? Sudah, Pak. Sudah diikuti ya? Oke. Setelah diinstal, apa lagi yang perlu kita buka?
Ada yang ingat? Kita masuk ke cd /etc/bin untuk dia biar masuk ke directory. Jadi cd itu artinya apa? Directory, copy directory, bukan. Nah, setelah masuk ke cd /name setelah itu kita konfigurasi di file zone-nya. Caranya ketikkan nano name.conf. Jadi dia untuk masuk ke name.conf itu menggunakan sintaknya nano seperti ya. Nah, jika sudah tampilan seperti ini merupakan kita akan mengedit file zone. File yang pertama kita perlu konfigurasi itu file zone ya. Masukkan nama DNS-nya, nama domainnya. Kita pakai sekarang tkj.com dan type master. Nah, di sini file bawah ini merupakan file patch-nya atau file penyimpanan filenya nanti. Oke. Setelah ini apa lagi di job sheet? Ada? Membuat zone domain ya, Pak. Membuat zone domain. Nah, zone domainnya udah kita buat nih. Ini sekarang kita namanya buat zone domain. Setelah itu apa? DB local. Nah, ya betul. Kita buat lagi file db.local. Itu mengcopy file forward-nya. File forward. Ada yang tahu gunanya file forward itu apa? File forward berguna untuk Dah? Nah, jadi file forward itu gunanya untuk mengubah nama domain ini menjadi IP yang dikenali yang menjadi IP address gitu yang dikenali. Nah, caranya kita buka saja nano karena sudah masuk di directory bin, kita buka saja nano tkj.db. Nah, seperti ini. Nah, karena punya Bapak tuh udah di copy kemana-nya? Udah di copy. Jadi udah ada hasilnya seperti ini. Nah, kalau di punya Nanda semua tkj.com ini tulisannya pasti localhost. Jadi silakan diganti. Cara menggantinya bisa dengan mengetikkan kontrol dan garis miring. Kontrol kebalikan garis miring seperti ini. Nah, misalkan namanya ini kan tkj.com. Kita ganti namanya dengan siapa nama bagusnya namanya? Kita ganti namanya dengan siswa bukan tkj.com kita ganti namanya menjadi siswa.com. Nah, itu. Ketikkan A. Nah, maka semua tulisan tkj.com udah berganti menjadi siswa.com. Nah, yang di bawah ini tahu apa? Siapa yang tahu namanya mail dan www ini? Yang tahu? Itu apa? Apa, Pak? Yang mail sama www ini. Itu tuh file apa namanya? Ayo. Kan di atasnya ada domain. Dan di bawahnya namanya ada File resource mungkin, Pak. Alah. Subdomain, Pak. Nah, betul. Di bawah ini namanya subdomain. Jadi ada domain, ada subdomain. Nanti kita mengetikkan nama domain itu tidak hanya bisa siswa.com, tapi bisa juga mail siswa.com, www.siswa.com. Nah, cara nyimpannya ketikkan kontrol nyimpan file, kontrol X, yes. Nah, perlu kita edit lagi di file kedua tadi. File keduanya namanya di tkj.ref. Jadi kita ketikkan saja namanya nano tkj.ref.db. Ketikkan. Nah, ini masih namanya tkj.com ya. tkj.com kita ganti semua tkj.com itu secara cepat. Caranya kontrol kebalikan garis miring. Kita replace tkj.com
ganti namanya di siswa.com seperti yang kita edit tadi, siswa.com. Oke, untuk replace disinstall semuanya untuk A. Nah, jadi semuanya sudah menjadi siswa.com. Jadi jangan lupa ya, setiap nama domain itu harus diakhiri dengan tanda titik. Nih, Widya dan Salsa tolong diperhatikan ya, dengan sambil bercerita. Iya, Pak. Nah, jadi kita harus harus seperti yang katakan tadi, ketika ada ilmu diajarkan maka dihargailah ilmu itu. Baik, Pak. Jadi posisinya sekarang kita lagi belajar ya. Oke. Semoga ini nanti insya Allah berguna bagi Nanda semua di kalau ada berhubungan sama baik itu kuliah ataupun di pekerjaan, ini merupakan dasar yang harus sangat dikuasai. Baik itu untuk membangun jaringan atau membuat sebuah website pun nanti ini perlu. Nah, ini apanya diseriuskan. Nah, simpannya setter X lalu Y. Nah, ada file terakhir. Tadi Bapak udah bilang ada 4 file yang perlu kita konfigurasi. Yang sudah kita konfigurasi sampai sekarang ada 3. Yang pertama file zone tadi sudah ada. Itu file forward, ada file reverse. Dan file yang keempat ada file apa? File ini Nanda siswa kelas berapa ya? Belum belajar sama sekali. Ada yang keempat ada file file buka job sheet-nya kata Bapak. Kemang ngamal Pak. Resolve conf-nya, Pak. Ya, betul. File resolve. Cara masuknya? Nano /etc/resolve.com. Nano/etc/resolve. etc. Ya, itu, Pak. Ya. Nano/etc/resolve.com. Jadi kalau misalkan masuk ke satu file, ketikkan nano. Kalau kita akan pindah direktori, ketikkan cd. Nah, name servernya masukkan IP dan search ini kita ganti dengan nama domain kita buat tadi, yaitu siswa.com. Nah, oke, siswa.com. Kita simpan, Ctrl X, Y. Oke. Selanjutnya langkah terakhir untuk setelah kita konfigurasi, apa yang perlu kita lakukan? Restart service bin 9. Nah, Dan S ya, Pak. Restart dan S. Yap, betul sekali. Kita restart service. Jadi setiap lakukan konfigurasi service apapun itu, DNS, FTP, NTP, proxy, kita perlu restart service. Caranya untuk restart service, etc. Yang lain lagi. Yang lain dari Ade, Ilsa, Widya, Aulia. Ini siapa aja lagi nih? Pak nggak bisa lihat full orangnya. Nggak nampak, Pak. Hah? Lain, Pak. Hey. Aldi. Init Aldi, titik ada D. yang minta cara merestart service. Init titik D. Aldi. Iya, Bapak. Kok Bapak mengecek namanya iya ada. Dia yang dipanggil Aldi, ganti-gantian. Tadi ya Bapak panggil Widya. Nah, Widya tuh udah banyak tadi. Nanti nilai Widya 150. Makasih, Pak. Enggak, itu tuh bukan suatu apresiasi, tapi itu tuh kiasan gitu. Melebihi batas maksimal. Nah. Ada yang tahu apa merestart service? Sama-sama. Service apa, Pak? Saya maaf baru gabung, Pak. Astagfirullah. Pak. Tes etc slash ini titik D slash networking restart. Kita bukan menginstal networking. Sorry lupa. Apa? Restart apa? Service apa? Kita sekarang DNS. DNS restart. DNS bin 9. Pak. Kurang nilai 9. bin 9 restart. 9 restart. Nah, restart. Oke. Oke katanya kan. Nah, kalau dia udah bilang oke itu maka berbahagialah Nanda semua karena konfigurasi Nanda berhasil berarti. Nah, cara pengujiannya bisa dengan perintah ping. Ping siswa, karena tadi kita buat siswa.com.
Wih, nggak bisa. Kenapa nggak bisa nih? Siswa.com. Aduh, sebentar Nanda semua. Ada yang kita perlu buka kembali yang tadi. Sebentar. Ini udah bisa di restart. IP-nya udah oke ya tadi. Ping 192.168.43.90. Oke, sudah bisa ping IP. IP-nya oke. Nah, coba dibuka lagi di nano slash tkj.com, tkj.db. Salah. Nano name.com. Nana tuh, nano tkj.db. tkj.db, tkj.com. Oh ya, ini yang belum kita ubah di sini lagi. Nah, masih ini di sini masih tkj.com. Kita ubah jadi siswa.com ya. Nanda Nanda sampaikan tadi. Nah, ini kesalahan Bapak nih. Jadi kita tadi nama file forwardnya tapi siswa.com ini tidak kita ubah. Kita simpan lagi Ctrl X, Y, lalu itu kita restart. Nah, kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ping siswa.com. Nah, sudah bisa. Ya. Lalu kita tes juga subdomainnya. Ping www.siswa.com. Sudah bisa. Dan yang dari punya Nanda bagaimana? Apakah bisa sampai sini? Bisa, Pak. Jalan. Udah bisa, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah. Nanti berhasil Bapak mengajarkan Anda ya. Mail.com udah bisa. Oke. Jadi itu cara men-setting DNS di Debian gitu. Cara men-setting DNS di Debian. Nah, sampai tahap ini ada yang Nanda ragukan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Paham ya? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Paham. Nah, karena udah paham, Bapak ingin Nanda semua ada yang menyimpulkan atau memberi apa yang Anda tangkap pada hari ini. Pelajaran tentang DNS nih. Silakan. Mengenai DNS. Ada yang bisa? Dan mulai dari apa itu DNS tadi, terus apa saja konfigurasinya, terus tahapan-tahapannya juga boleh, silakan dipilih. Yang Anda tangkap pada hari ini. Nah, ini Bapak karena belum ada yang bertanya, Bapak akan beri sebuah kelompok. Kelompoknya kita bagi 2 saja karena ini ada 8 orang, siswa 9 orang ya. Kita bagi kelompok satunya di layar Bapak ini ada Salsa, Widya, Aulia sama Aisyah. Itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Aldi, Ade, Ilsa, Rahma, Eli sama Arif. Nah, menjadi challenge-nya silahkan buat satu pertanyaan masing-masing kelompok, nanti dilempar ke kelompoknya yang lain untuk menjawab. Paham instruksinya? Satu pertanyaan untuk kelompok lain. Nanti kita akan bahaskan apa jawabannya bersama-sama. Siap? Kelompok 1 tadi Salsa, Widya, Aulia, Aisyah. Yang kelompok 2-nya Ade, Aldi, Ilsa, Rahma, Eli, sama Arif. Silakan Bapak, beri waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya. Ada stopwatch-nya berjalan. Ya. 1 menit. 10 detik, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 1.
Silahkan. Berupa pertanyaan seputar DNS yang nanti ditanyakan kepada temannya. Karena tadi ketika Bapak tanya, nah, ada yang bertanya kepada Bapak. Mana tahu nanti ke temannya mau bertanya. Biar lebih akrab mungkin sama temannya. Lima puluh lima, 57, 58, 59, 60, 1 menit. Oke, udah 1 menit. Silakan, siapa yang mau menyampaikan duluan pertanyaan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, Lia, sebentar Lia. Seketik lagi. Ada yang memberi kabar kepada Bapak. Apa ada job lain katanya di Kami luar? mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 mau Hmm. bertanya kepada kelompok yang lain. Tadi kan Bapak menjelaskan fungsi, ada menjelaskan tentang forward. Apa itu fungsi forward? File forward maksudnya. File forward. Ya, Oke. ya. Kelompok 2, silakan apa pertanyaannya? Kelompok 2 tadi Aldi, Ade, Ilsa, Arif, Rahma. Saya ada, Iya, Ade. Aldi aja lah. Tadi saya ingin bilang Ade ingin bertanya, Pak. Iya. Ade. Silakan, Dek. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Itu tuh apa bisa kita memforward email ke beberapa penerima gitu, Pak? Nah, memforward email ke beberapa penerima. Iya. Menarik pertanyaannya. Memforward email ke beberapa penerima. Ini maksudnya bagaimana nih? Coba dijelaskan lagi lebih. Kita memforward email. Nah, jadi ditampung saya dulu. Silakan dari kelompok 2 jawab dulu pertanyaan kelompok 1. Kita ketahui dulu apa itu forward. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya. Ya, silakan. File forward yang dibuat tadi itu tuh gunanya untuk mengkonversikan alamat IP-nya, alamat IP dari web kita menjadi kata-kata gitu. Ya DNS-nya itu lah ibaratnya. Oke. Ya misalnya 192 apa tadi kan IP yang tadi dikonversi jadi siswa.com. Oke. Sampai udah siap jawabannya Aldi? Sudah. Nah, bagaimana kelompok 1 bisa memahami? Bisa? Widya yang bertanya? Yang sambil minum apa tuh? Minum es, minum luk. Dari kelompok 1 silakan menanggapi. Apakah paham? Maaf, Pak, pertanyaannya tadi kurang jelas, Pak. Pertanyaan kan dari kelompok 1. Pertanyaan kelompok 1 dan jawaban di kelompok 2. Jawabannya yang kurang jelas atau pertanyaannya? Sudah? Halo. Ini sinyal Bapak yang lemot atau bagaimana nih? Halo. Halo kids. Halo. Nah. Ya, Pak. Nah. Oke kids. Jadi bagaimana jawabannya? Udah kira-kira kelompok 1 menerima jawaban kelompok 2? Boleh diulang lagi jawabannya, Pak? Nah, silakan kelompok 2 mengulang jawabannya. Halo, suara saya terdengar jelas? Ya. Ya, terdengar.
Dan saya perwakilan kelompok 2 memberikan jawabannya berupa file forward itu bergunanya untuk mengkonversi IP menjadi kata-kata IP dari web tadi. Seperti yang kita cobakan barusan siswa.com itu kan dan nama domain nama DNS-nya gitu. Heeh. IP-nya 192.168.4390. Ya, Ya, betul sekali. Terus, sekian. gimana kelompok 1? Paham? Paham Pak, Sampai maksudnya. jelas. Jelas ya. Nah, jadi itu teori kita minggu lalu ya. Di file forward itu memang untuk menerjemahkan alamat domain menjadi sebuah IP. Nah, kalau sedangkan alamat file reverse itu menerjemahkan file IP menjadi file domain. Alamat IP menjadi file domain. Nah, karena Bapak ini dikabari sama guru yang lain nih, Bapak ada rapat lagi di Zoom yang lain. Nah, jadi kita untuk pertanyaan dari kelompok 2 kita jadikan tugas saja ya. Kelompok 2 silakan nanti kelompok 1 menjawabnya dan dicari jawabannya. Nanti dikirim saja di grup WA kita. WA PTI kita. Oke? Oke. Nah, sampai sini terima kasih banyak atas partisipasi dari Anda semua. Silakan dibaca-baca lagi job sheet-nya yang sudah Bapak berikan. Nah, untuk tugasnya karena pelajaran Bapak ini insya Allah tidak ada tugas gitu. Jadi kita fokus ke praktek. Silakan Anda praktek sendiri karena more praktek is better. Banyak praktek akan membuat hasil yang lebih baik. Anda semua akan lebih paham jika banyak prakteknya. Sama dengan belajar bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris itu bukan teori tapi itu praktek. Sama juga itu sekarang ini. Semakin banyak Anda latihan mengetikkan codingnya, mengoprek-ngopreknya, maka Anda akan semakin paham apa itu yang dibuat. Nah, itu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, ya maaf dari Bapak jika dalam penyampaian Bapak kurang pas. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mm, mm, mm.